Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Ghafur, peserta Laksar CPNS Mahkamah Agung tahun 2022, golongan 2, angkatan 1, kelompok 4. Di sini, saya akan menjelaskan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kesempatan kali ini, saya akan mengulas salah satu nilai tersebut, yaitu kompeten. Yuk simak. Setiap ASN sebagai profesional harus sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, serta terikat dengan etika profesi sebagai pelayan publik. Beberapa panduan perilaku atau kode etik dari nilai kompeten bagi para ASN adalah 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. Dan 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ayo kita kupas lebih lanjut dari nilai kompeten. Konsepsi kompetensi meliputi 3 aspek yang berkaitan dengan perilaku kompetensi, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sesuai Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi aparatur sipil negara, kompetensi meliputi 1. Kompetensi teknis. Kompetensi ini adalah pengetahuan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kedua, kompetensi manajerial. Kompetensi ini adalah pengetahuan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Dan ketiga, kompetensi sosial kultural. Kompetensi ini adalah pengetahuan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Nah, terdapat 8 karakteristik yang dianggap relevan bagi ASN dalam menghadapi tuntutan yang meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Kedelapan karakteristik ini disebut Smart ASN dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Selain itu, karakter yang diperlukan dari ASN untuk beradaptasi dengan dinamika lingkungan strategis, yaitu inovatif dan kreatif, agility dan flexibility, persisten dan perseverance, serta teamwork dan cooperation. Nah, selain paham apa itu kompetensi dan karakteristiknya, di sini saya akan menjelaskan pendekatan pengembangan dari kompetensi tersebut. Yuk simak. Pendekatan pengembangan dapat dilakukan dengan klasikal dan non-klasikal, baik untuk kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Nah, optimalisasi hak akses pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan pendekatan pelatihan non-klasikal, diantaranya e-learning, job enrichment, dan job enlargement, termasuk coaching dan mentoring. Aspek lain yang diatur dalam sistem pengembangan ASN yaitu pengembangan talenta. Dalam menentukan pendekatan pengembangan talenta ASN ditentukan dengan peta 9 box pengembangan. Pengembangan ini sesuai dengan kebutuhan individual yang dituangkan dalam rencana pengembangan individu. Nah, itulah pengembangan kompetensi yang harus kita tahu. Selanjutnya, dalam pengembangan kompetensi, kita sebagai ASN harus menerapkan konsep proses belajar. Apa itu konsep proses belajar? Yuk lanjut. Penyesuaian paradigma selalu belajar melalui learn, unlearn, dan relearn. Kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah learn. Learn dimaksudkan bahwa sejak dini
atau sejak keberadaan di dunia, kita dituntut untuk terus belajar sepanjang hayat. Yang kedua, unlearn. Diperlukan sebagai proses menyesuaikan atau meninggalkan pengetahuan dan keahlian lama kita dengan pengetahuan yang baru atau keahlian yang baru. Dan yang ketiga, relearn. Relearn adalah proses membuka diri dalam perspektif baru dengan mengakuisisi pengetahuan atau keahlian baru. Konsep proses belajar tersebut menjadi penting bagi ASN untuk bisa bertahan dalam kehidupan dan tantangan ke depan. ASN berakhlak.